sebenarnya kebanyakan sih fresh graduate yang masuk ke Big Four. Oh, malah fresh graduate banyak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di Ngopi Tansi. Ini sebenarnya edisi perdana ya, dengan tema atau topik gimana rasanya kerja di KAP Big Four. Nah, bersama kita udah ada Kak Femi Haryanti. Apa kabar Kak Femi? Baik Kak Haristia. Oke. Nah, makasih Kak Femi udah menyempatkan waktunya. Kita akan sharing dengan teman-teman. Pertanyaan yang masuk melalui Instagram Republik Akuntansi sudah sangat banyak sekali. Ya, kita akan coba jawab semuanya kalau bisa ya. Nanti kita akan cek. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman penasaran nih, Kak Femi ini kerja di salah satu Big Four kan ya, KAP Big Four. Kalau teman-teman ada yang belum familiar, KAP yang terbesar di dunia itu ada 4 gitu ya, itu disebut Big Four. Nah, saya nggak tahu nih Kak Femi mau membuka nggak, ini kerjanya di KAP Big Four yang mana? Kalau nggak mau inisial aja, kan di sistem per KAP-an kita itu kan dibagi menjadi KAP 2 huruf, 3 huruf, kemudian 8 huruf, sama satu lagi apa ya? 2, 3, 4 huruf ya, 4 huruf ya. Ya, Kak Femi yang mana nih? Kalau saya di 2 huruf. 2 huruf. Nah, nanti teman-teman cari tahu sendiri 2 huruf itu apa gitu ya. Kalau nggak salah sekarang kalau di peringkat berdasarkan revenue itu nomor 1 di dunia yang 2 huruf itu kalau nggak salah. Iya. Iya kan? Udah ngalahin yang 3 huruf beberapa tahun terakhir ini. Jadi ini KAP terbesar di dunia saat ini ya, untuk di tempat kerja Kak Femi. Udah berapa lama Kak Femi di situ? Udah hampir 6 tahun. Tahun ini 6 tahun. Oh, 6 tahun. Udah cukup lama ya. Jadi pertanyaannya ini Kak, banyak yang nanya ini, termasuk akun @virakn. Ini inti pertanyaannya adalah gimana sih, tolong diceritakan awal mula Kak Femi bisa kerja di sana itu sejarahnya gimana gitu. Awal mulanya, jadi itu emang dari S1 emang suka sama pelajaran auditing kan, terus melihat dosen-dosennya juga kayaknya kece-kece gitu. Terus lanjutlah setelah S1 ke pendidikan profesi akuntan. Nah, terus di sana kan juga ada beberapa lah dosen terbang, biasanya itu dari Big Four juga. Terus pas mereka jelasin tuh kan kebanyakan ngejelasin tentang pengalaman pribadi mereka, terus kayaknya enak gitu kerjanya. Cuma terus habis itu ya udah, pas udah lulus pendidikan profesi nyobain tes di salah satu Big Four itu. Oke. Nah, berarti setelah lulus nggak langsung ke Big Four ya? Setelah lulus nggak ke Big Four dulu, ke Big Ten dulu. Oh, tetap di KAP, jadi fresh graduate langsung kerja di KAP. Kemudian gimana? Lanjut S2 dulu atau PPAK dulu apa? Enggak, apa langsung kemarin setelah S1 lanjutnya ke PPAK dulu. Oh, baru PPAK. ke Big Ten. Oke. PPAK itu untuk meraih apa Kak? Dapat sertifikat apa di PPAK itu? PPAK itu buat dapetin gelar akuntan. Gelar akuntannya ya. Tapi sebenarnya kan kalau untuk jurusan akuntansi nggak perlu PPAK, bisa ya? Langsung tes saja ya sebenarnya ya? Kalau untuk masuk Big Four sebenarnya bisa, langsung aja tes. Bukan, untuk dapat gelar akuntannya kan untuk jurusan akuntansi kan tes CA itu bisa gitu. Cuman kakak waktu itu milih tetap PPAK dulu gitu ya? Iya, nah dulu tuh sebenarnya waktu aku masuk PPAK tuh belum ada CA. Nah setelah PPAK, terus waktu itu ada update gelar, terus langsung dapat tuh gelar CA-nya, nggak ada tes lagi. Kalau sekarang kan buat CA-nya. Betul. Ya ini mungkin update buat teman-teman juga, khusus untuk jurusan akuntansi. Sebenarnya kalau mau dapat gelar akuntan di CA atau yang lain itu nggak perlu ambil PPAK. PPAK boleh diambil untuk persiapan, itu kan bagus gitu kan. Cuman biayanya kan nggak murah ya Kak Femi ya. Dulu di mana PPAK-nya Kak Femi? Dulu di UGM. Kisaran range harganya berapa tuh kalau buat informasi teman-teman aja PPAK itu? Waktu
waktu dulu berapa ya? 20-an, hampir 20 deh kayaknya PPAK dulu. 20 Agak juta. lupa. Iya. Selama 2 tahun? Apa berapa semester? Setahun. Oh, setahun. Nah, tapi sebenarnya tuh nggak sampai setahun sih, dia kan matrikulasi sekitar sebulanan, terus 9 bulanan berarti buat belajarnya. 9 bulanan sekitar 20-an juta gitu kan, iya, itu di kalau nggak UGM salah mungkin. ya. Tapi memang segitu sih kisarannya. Emang segitu. ya. Emang segitu, normalnya segitu. Nah, itu bagi jurusan akuntansi, mau ambil itu silahkan kalau untuk memperdalam, tapi kalau mau langsung tes di AI, di IAMI atau di IAPI itu bisa. Ya. Tapi untuk jurusan selain akuntansi memang wajib mengambil PPAK dulu. Jadi bagi teman-teman jurusan akuntansi dapat jalur khusus sebenarnya, kalau mau langsung tes boleh. Ini Kak Femi kemarin di PPAK dulu, kemudian kan ke Big Four ya. Nah itu gimana ceritanya Kak Fem? Pas pertama kali dapat info ada bukaan Big Four, kan waktu itu berarti lagi di Big Ten ya? Iya. Nah itu gimana ceritanya? Nah kebetulan waktu itu pas di Big Ten itu kan ada kontraknya setahun. Jadi kalau mau masuk ke Big Four juga mesti tunggu kontraknya habis dulu. Nah kebetulan waktu itu masukin itu sekitar awal tahun. Dulu kan awalnya belum tahu ya bukaan Big Four itu bulan apa-apa aja. Jadi waktu itu tes pas awal tahun, tes tertulisnya, terus dipanggil interview lagi itu lumayan lama. Bulan-bulan Agustus. Jadi nunggu sekitar 7-8 bulan gitu. Dari tes administratif awalnya? Iya, dari tes tertulis. Oh, tes tertulisnya bulan apa tadi? Januari. Januari, kemudian Agustus baru? Interview, oke. Nah, terus nggak lama dari itu baru diumumin. Nah, kebetulan pas waktu pengumuman diterima juga lagi ini kan, udah selesai kontrak di Big Ten-nya. Oh, jadi aman ya? Udah aman. Oke. Sekitar 8 atau bahkan lebih gitu ya, 8 bulan atau lebih untuk proses seleksinya itu. Itu dapat infonya dari mana waktu itu Kak? Apa nyari-nyari sendiri? Apa dari temen? Waktu itu infonya dari email sih. Kan biasa banyak tuh kan di Jobstreet atau JobsDB gitu. Berarti rajin-rajin pantau situs-situs loker lah ya kalau mau dapat info itu gitu kan. Nah ini pertanyaan banyak banget nih terkait syarat Kak. Ini kalau dulu syarat-syaratnya apa sih biar diterima di masuk Big Four itu? Syarat mungkin administrasi dulu ya, masih ingat nggak Kak? Kalau administrasi sebenarnya nggak banyak, cuman lulusan akuntansi aja, S1 akuntansi. Oh, S1 akuntansi. Kemudian ada syarat IPK segala macam gitu nggak? IPK minimal 3. Oh, minimal 3 ya. Ya, jadi buat teman-teman yang barangkali masih di bawah 3, dicuci dulu tuh SKS-nya. Jangan lulus dulu ya. Karena biasanya batasannya tuh 3 gitu. Kalau udah 3 ya aman lah ya. 3,1, 3,2, 3,4 tuh nggak ada bedanya sebenarnya kan. Iya. Batasannya udah di situ aja. Di atas 3 gitu. Oke, jadi S1 ya. Ini ada pertanyaan dari Prasetyo WBW. Apakah lulusan D3 bisa kerja di KP Big Four? Ada nggak yang D3 gitu masuk lowongan ke situ? D3 nggak ada sih. Palingan mungkin magang dulu ya. Magang. Tapi sekarang udah jarang sih magang. Minimal harus S1. Jadi memang syaratnya S1 ya untuk Prasetyo WBW. Ini iya, lanjutin dulu S1-nya. Oke. Ini bisa mungkin di KAP yang lain ya, bukan Big Four gitu. Bahkan mungkin di luar Big Ten lah ya, yang KAP lokal bisa lah untuk cari pengalaman gitu ya, kalau masih D3. Jadi syaratnya S1, IPK 3, kemudian ini Kak, ada pertanyaan nih, susah nggak tesnya, apa hanya dari universitas terkemuka aja gitu? Itu kan sering teman-teman kalau nggak pede ya, saya bukan dari misalnya PTN yang bagus atau gimana Kak Femi pengalaman dari teman-teman? Kalau dari kampus sebenarnya semua kampus welcome sih, masukin aja coba CV-nya. Nggak cuma dari kampus terkemuka, nggak. Berarti memang nggak ada syarat itu kan ya, semuanya boleh daftar ya? Yang penting S1 akuntansi dan minimal IPK 3. Oke. Nah, sangat mudah sekali ternyata syarat administrasinya ya. Jadi S1 dari manapun ya kan, IPK 3 silahkan daftar ya. Nanti di situ kan
pasti bersaing ya kan, jadi Ya, tergantung betul. saingannya gitu kan. Heeh. Tapi untuk tes awalnya nggak usah takut dulu teman-teman, kalau mau mencoba daftar ya tinggal daftar aja gitu. Itu untuk persyaratannya. Terus ada lagi nih dari S. Endah Rana, apakah kalau mau kerja di KP Big Four harus banget fasih bahasa Inggris, Kak? Gimana, Kak? Ada nilai plus sih kalau bisa bahasa Inggris. Nggak perlu fasih, yang penting bisa komunikasi pakai bahasa Inggris. Soalnya kan klien kita kan lumayan banyak juga yang ekspat-ekspat gitu. Jadi nanti kan kalau misalnya kita komunikasi sama klien, kalau kliennya ngomongnya bahasa Inggris kan mau nggak mau mesti ngerti kan. Oke. Tapi nggak mesti fasih juga. Yang penting bisa. Ada persyaratan awal nggak? Harus ngumpulin TOEFL atau IELTS gitu? Kalau TOEFL nggak ada sih. Ya, cuman dites sih bahasa Inggrisnya. Oh, ada tesnya tersendiri ya? Ada tes bahasa Inggris. Kalian pas ya berarti kalian lolos. Berarti ini memang ya sebuah keniscayaan kebutuhan kerja aja ya, karena Big Four kan pasti kliennya macam-macam gitu kan. Iya, betul. Ada ekspat, perusahaan internasional gitu kan. Jadi komunikasi memang penting, walaupun nggak ada syarat, tapi lebih baik untuk disiapkan terkait itu gitu ya. Ya, Kak, terus ini ada lagi Kak, fresh graduate gimana nih, peluang kerja ada nggak teman-teman Kakak yang, kalau Kakak tadi kan bukan fresh graduate ya, begitu masuk ke Big Four udah ada pengalaman ya kan? Ada nggak fresh graduate yang masuk ke situ gitu? Sebenarnya kebanyakan sih fresh graduate yang masuk ke Big Four. Oh, malah fresh graduate banyak kan? Iya, banyak kan fresh graduate. Jadi bisa banget buat kalian yang fresh graduate buat masuk. Jadi nggak perlu pengalaman sebenarnya ya? Iya, nggak perlu. Barangkali ini ya, harus di CV-nya harus ada pengalaman, bukan pengalaman kerja, tapi selama mahasiswa harus ada nilai plusnya gitu kan di situ kan ya? Iya, yang penting 3 lah IPK-nya. Oke. Terus kalau kayak ini sertifikat misal CA dari IAI, CPA dari IAPI, CMA dari IAMI itu dipersyaratkan nggak? Kalau untuk sertifikasi nggak ada persyaratan sebenarnya. Kalau apalagi kayak buat CPA gitu enggak. Malahan biasanya kalau kita udah punya pengalaman berapa jam gitu, nanti dari kantor kita bisa provide buat ngambil CPA gitu. Oh, malah dibiayai ya? Sekolahin, Oh, wah enak banget nih ya. Jadi nggak perlu ngambil dulu kalau udah terima. Kalau kita udah ada pengalaman, nah nanti bahkan tes CPA berapa jam gitu, bisa dibiayai. Oke. Nah itu teman-teman enaknya kerja di Big Four, kalau ngambil gelar apapun untuk menunjang karir terutama nanti bisa dibiayai, jadi nggak perlu biaya sendiri ya. Iya. Oke. Terus ini Kak, ada dari Huda_Hairu. Usia 30 tahun, belum berpengalaman, apa bisa kerja di kapal Big Four? Maksudnya KAP kali ya, KAP Big Four. Terus juga biasa aja nih, nggak pinter banget. Nah, gimana nih, udah kepala 3, ya kan, belum berpengalaman, nggak pinter banget. Menurut Kakak gimana nih? Waktu itu pas aku baru masuk, itu ada teman, umurnya tuh sekitar 32-an tahun deh kayaknya. Nah, dia itu baru masuk ke Big Four. Cuman ya itu, karena dia backgroundnya belum pernah kerja di KP, jadi dia harus mau dari tahap awal, dari intern kan biasanya. Jadi berarti punya pengalaman yang lain ya, bukan pengalaman KP. Pasti dia punya bargaining power dong, bukan yang tadi 30 nggak punya pengalaman, kan nggak mungkin ya kan. Setelah lulus sampai umur 30 itu kan pasti kerja di perusahaan lain gitu ya. Iya, pasti ada kerja kan. Dicoba aja. Tapi itu backgroundnya akuntansi Kak waktu itu Kak? Iya, background akuntansi. Jadi ya gini ya teman-teman, kalau ngelamar kerja itu kita juga harus mempersiapkan diri, artinya ketika kita kerja di perusahaan itu kita membawa nilai plus apa kan gitu ya. Nggak mungkin tanpa bargaining power kita bisa diterima. Ini kan kerja kan saling mutualisme antara perusahaan dan kita harus menawarkan sesuatu juga gitu Kak ya. Oke, kemudian ini Kak, banyak yang nanya tentang tips Kak, ini bingung juga jawabnya. Kalau tips biar bisa masuk Big Four, itu pertanyaan besarnya deh. Jawabnya gimana ya? Terserah Kak Femi deh ini. Tips biar masuk, gini aja kali ya, kalian belajar akuntansi yang benar. Untuk teknikal kayak misalnya akuntansi keuangan, nah itu kalian dalami.
jurnal-jurnal. Oke, jadi Terus serius di pas belajarnya. karena bakal kepake banget tuh nanti. Oke, terus apa lagi Kak? Terus pelajaran audit biasa kan diajarin juga tuh prosedur auditing. Nah itu juga kalian pelajarin. Jadi serius di ilmunya ya. Kadang-kadang kan kita mikir kalau pas kuliah itu kan ilmu ini kepakainya di mana gitu. Tapi kalau di KAP bisa dikatakan bakal kepake itu yang dipelajari. Iya, bakal kepake, iya. Malahan ilmu kalian nanti kalau udah masuk bakal terus upgrade tuh. Kayak PSAK kalau misalnya ada revisi yang baru, pasti kalian bakal di training buat apa sih ini yang berubah dari yang sebelumnya, apa aja poinnya gitu. Kalau ini Kak, dulu Kakak itu udah dari awal memang punya cita-cita kerja di Big Four atau gimana? Sebenarnya mulai pengen kerja di Big Four itu waktu ngambil PPAK sih sebenarnya. Baru pengen banget. Sebelumnya sih enggak juga. Kenapa? Kenapa yang sebelumnya enggak, kemudian pas ngambil PPAK kok jadi pengen itu ada hal apa di situ? Karena sebelumnya tuh belum terarah gitu loh. Masih ngawang nih, pengen kerja di mana gitu. Nah, pas masuk PPAK, terus kan kayak dosennya juga ngasih pemikiran tuh yang bagus gitu. Jadi masuk gitu, oh kayaknya kerja di Big Four, prospek kedepannya oke. Walaupun nanti kedepannya gitu udah nggak di Big Four, pasti ilmunya juga kepake di company yang bakal kita kerja di situ. Yang paling membuat pencerahan itu apa Kak waktu itu? Maksudnya oke ini definisinya gimana kok bisa jadi kepengen gitu, dari yang enggak jadi kepengen tuh apanya gitu detailnya? Soalnya pengalamannya sih, pengalamannya itu kan kita kalau di audit nggak ngaudit satu klien yang bergerak di bidang manufaktur doang gitu. Pasti ada bidang-bidang yang lain kan. Jadi kayak kita tuh tahu nih perusahaan manufaktur tuh flow-nya kayak gini, terus nanti perusahaan perkebunan flow-nya kayak gini, trading flow-nya lain lagi. Jadi banyak belajar ya di situ ya? Ya betul, banyak belajar. Walaupun bidangnya akuntansi, tapi bisnis proses perusahaan apapun malah jadi jago di situ ya nantinya ya? Iya, soalnya kan kalau misalnya kerja di company biasa, aku tuh mikirnya baru masuk pasti kan jadi staff dulu kan. Nah, nanti kan buat input jurnal. Jadi buat teman-teman kalau yang berpikir bahwa akuntan tuh hanya ngurusin angka gitu, ini di sini dapat pencerahan nih dari Kak Femi. Ternyata justru orang akuntansi itu bisa nguasain banyak hal selain hanya angka, karena harus paham bisnis proses. Ya, angka atau uang itu kan nggak muncul tiba-tiba ya kan, dari kegiatan apa itu yang ditelusuri sama orang akuntansi. Bisa jadi malah lebih jago dari bidang lain orang akuntan itu jadinya kan, karena menguasai proses bisnis gitu ya. Iya. Apalagi kalau kliennya banyak, ininya kan sektornya bisa tahu semuanya. Makin jago lagi gitu ya. Oke, kemudian ini Kak, mungkin disimpulkan dari tadi yang rekrutmen tadi dari Theo.Besir nih, proses rekrutmen dari awal sampai akhir itu gimana tadi Kak pas masuk di KAP 2 huruf ini? Dari awal sampai akhir. Jadi pas awal kan masukin administrasinya dulu tuh kayak CV, ijazah, itu masukin lewat, sekarang udah online ada di websitenya masing-masing KAP. Oke, CV online satu, kemudian ijazah juga sama transkrip. Oke, terus nextnya apa tuh? Nunggu itu ya? Iya, nunggu nanti di telepon sama HRD atau di email biasa. Itu nggak semua di telepon kan? Berarti ini seleksi administratif ya sebenarnya ya? Ya, betul, administratif dulu. Nanti kalau udah kepanggil, nanti kan dipanggil, dijadwalin kapan tesnya. Pertama tes tertulis dulu. Itu harus datang Kak ya? Harus datang kalau tes tertulis. Waktu itu Kak Femi di mana? Waktu itu di Gedung Bursa Efek. Oh, di Jakarta langsung ya? Semua tes yang Kak Femi itu dulu terpusat di Jakarta atau kalau orang dari daerah gimana? Kalau kebetulan kalau aku sih langsung ke kantornya waktu tes. Tapi ada yang di daerah gitu juga nggak? Apa memang semua harus datang ke Jakarta? Kalau di kampus hiring bisa di kampus biasanya. Oh gitu. Waktu itu di Jogja juga ada, pas di UGM pas lagi ngambil PPAK pernah ada tuh. Tapi Kak Femi belum daftar yang pas kampus hiring di UGM, belum daftar itu? Di kampus hiring yang pas waktu itu pernah 2 kali. Yang pertama emang belum bisa daftar karena belum selesai. Yang kedua pernah daftar. Yang
kedua daftar itu nggak lulus. Oh, jadi sempat nggak lulus juga di situ. Di Big Tapi Four yang beda. sama. Oh, beda. Oke. Uh-uh. Nah, kemudian yang daftar yang kedua ini ke Jakarta langsung gitu ya. Materinya apa aja, Kak? Tes tertulis ini, Kak? Tes Apa tertulis kayak ujian kuliah gitu apa gimana? mirip sih, mirip. Apa aja itu? TPA gitu apa gimana? Apa lebih ke teknis akuntansinya? Lebih ke teknis akuntansi. Dia ada 2 macam. Nggak ada yang 3 macam. Pertama itu akuntansi, kedua bahasa Inggris, sama ada esai. Esainya itu tentang akuntansi juga. Akuntansi, bahasa Inggris, sama esai. Akuntansi yang pertama itu kayak multiple choice gitu. Soalnya multiple choice yang multiple choice bahasa Inggris dan bahasa Inggris. Kemudian untuk yang esai ini studi kasus gitu atau logika apa ngitung juga apa gimana? Kalau ini lebih ke kasus sih. Oh, lebih ke kasus ya. Itu sehari penuh, Kak? Setengah hari deh kayaknya kalau nggak salah. Setengah hari 3 tes itu selesai gitu ya. Oke. Itu kan tahap tertulis. Kemudian tadi udah dibilang ya nunggunya sampai Agustus. Iya, waktu itu. Ya, sampai Agustus waktu itu gitu kan. Setelah lulus Agustus, berarti dipanggil lagi interview, datang lagi dong ke Jakarta ya. Datang lagi. Kantor pusatnya di Jakarta. Nah, itu gimana? Proses interviewnya gimana? Bisa diceritain nggak? Waktu itu proses interviewnya kebetulan sama 3 orang. Ada partnernya, senior manager, sama manajer. Oke. Tuh, kalau si manajer sama senior manager ini kan nanti user kita kan. Nah itu dia lebih banyak nanya yang teknikal sih. Tentang akuntansi? Iya, betul. Oke. Kalau si partner ini kebanyakan nanya tentang personal. Oh, jadi udah ada pembagiannya gitu ya. Itu menantang nggak, Kak, pertanyaannya? Ada yang nggak bisa dijawab nggak waktu itu? Apa semua udah dikuasai sama Kak Femi? Waktu itu sih jawab aja, cuman nggak tahu jawabannya benar apa salah ya. Oke. Ya, yakin bener aja yang penting sih. Siap. Yang penting kalau nanti kalian interview jangan nggak jawab aja, berusaha untuk menjawab. Ya bener salah belakangan ya. Yang penting kan logikanya tuh jalan gitu kan. Bener. Oke, itu setelah tes wawancara itu setengah hari juga? Apa bahkan cuma berapa jam? Cuma berapa jam sih? 2 jam sih kalau nggak salah. 2 jam lama juga, Kak. Itu lebih lama dari sidang skripsi tuh. Lumayan. Iya, mirip-mirip itu. sidang skripsi. Diuji sama 3 penguji ya kan? Partner juga satunya. Tapi itu semuanya orang Indonesia ya? Untuk perwakilan Indonesia waktu itu kebetulan Indonesia semua. Bahasanya bahasa apa pas wawancara? Bahasa pas introduce itu bahasa Inggris, setelahnya bahasa Indonesia. Introduction-nya bahasa Inggris, setelahnya bahasa Indonesia gitu ya. Berarti bisa dilatih ya yang awal-awal bahasa Inggris kan tentang basic diri kita gitu kan. Pasti pada bisa lah kan. Pasti bisa ya, oke. Terus gimana, Kak? Selesai interview itu, terus nunggu berapa lama itu? Itu nggak lama sih. Berapa hari atau berapa minggu gitu, nggak nyampe seminggu. Langsung dikabarin bahwa lulus gitu. Iya. Lulus terus langsung kerja? Iya, ditanyain kan kapan bisa mulai kerja. Kalau Kakak ingat nggak waktu itu yang diterima bareng Kakak berapa orang gitu di seleksi itu? Waktu itu pokoknya tuh pas masuk itu banyak, berapa ya? Ada puluhan orang sih. Karena emang waktu itu, nah ini kalau misalnya kalian mau daftar itu sekitar bulan September, Oktober, November, Desember. Nah itu lagi bukaan tuh. Pasti banyak banget ya kalau ngerekrut. Waktu itu kan masuk sekitar bulan November. Nah itu banyak, ada berapa puluhan gitu deh. Masuknya pas November itu ya? Itu semuanya akuntansi? Apa beda-beda ini role? Kalau itu waktu itu akuntansi semuanya. Akuntansi semua? Oh banyak juga ya berarti ya? Banyak. Dari pendaftar berapa nggak ketahuan ya? Nggak tahu yang daftar berapa. Nggak tahu ya. Tapi yang jelas pasti ketat banget itu, bisa udah ngalahin entah berapa pendaftar itu gitu ya. Oke, itu proses seleksi, Kak ya. Nah, sekarang ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bobby Dias Permana. Ini nanyanya kayak gini. Ini ada nadanya ya. Pola hidup Anda gimana? Bahagia. Gitu. Kan orang sering nanya ya. Jadi ritme kerja di KAP itu gimana sih gitu kan? Orang kan kadang-kadang pada nggak mau KAP karena ya image-nya udah ada sendiri gitu, nggak punya work-life balance gitu kan. Kak Femi gimana ngerasain pengalaman ini? Kalau ritme kerja di KAP itu sebenarnya udah pasti sih, bisa dibilang udah pasti. Soalnya kan kita mulai masuk klien itu, mulai understanding klien bisnis tuh biasanya bulan Oktober November.
dari Oktober November gitu kan. Terus bulan Desember udah pasti stok opnam tuh biasanya akhir tahun kan. Nah bulan-bulan Januari sampai April, nah itu mulai peak season tuh, yang mulai pulang-pulang pagi biasanya. Pulang pagi, berangkatnya kapan tuh? Berangkatnya masuk jam 9-10 gitu lah. Dan pulangnya pagi, terus berangkat lagi gitu? Iya gitu. Nggak usah pulang kali ya? Nggak pagi juga sih, subuh kali ya. Oh, subuh ya. Oke, itu karena pas peak season. Nah, terus gimana kalau di hari-hari yang lain gimana? Hari-hari yang lain, kalau kayak bulan-bulan Mei gitu kan udah mulai slow gitu kan, agak-agak slow. Setelah SPT selesai ya? Iya. Nah, terus setelah gimana tuh? Pajak itu ya lumayan ada waktu luang. Nggak sehektik yang kalian bayangkan sih. Nah, gimana kan teman-teman bayanginnya udah hektik nih, tapi kalau di bukan peak season gitu, diceritain deh Kak, gimana Kak? Kesehariannya lah di kantor, pulang jam berapa, atau di kantornya sesibuk apa gitu? Masih normal, kayak kalian kerja biasa. Kan masuk kan biasanya jam 8:30, pulang 8:30. Cuman kan kadang tergantung dari diri sendiri. Kadang tuh kalau misalnya pulang, ada yang emang suka kerja, jadi belum pulang nih, baru pulang jam 7. Kayak normal lah ya, kayak karyawan umumnya di Jakarta ya. Iya, mungkin kalau di daerah beda kali ya. Tapi ya normalnya begitu gitu. Iya. Oke. Jadi bahagia nggak Kak pola hidupnya? Itu kan pertanyaan tadi. Bahagia atau enggak? Kalau aku sih ngerasanya bahagia-bahagia aja, orang masih di sini kan sampai sekarang. Nah, lagian bahagia juga kan tergantung dapat dari masing-masing orang kan. Bahagianya kayak gimana? Jadi nggak bisa disamakan ya kan? Intinya nanti dirasakan sendiri. Kalau nggak bahagia tinggal resign aja. Kalau bahagia ya lanjut kan gitu. Kak Fem ini 6 tahun udah lumayan lama loh. Mungkin temennya udah banyak yang keluar masuk juga kan, yang betul. Awal-awal masuk dulu gitu. Oke, kemudian ini Kak, kakak ini kan posisinya sekarang senior associate ya. Nah mungkin teman-teman penasaran ini, jenjang karirnya tuh gimana sih dari awal masuk? Kemudian tadi kan salah satu pewawancara adalah partner. Partner itu kalau nggak salah yang tertinggi ya, tolong dikoreksi kalau salah nanti. Iya benar. Gimana dari awal ke sampai atas itu gimana jenjang karirnya? Jenjang karirnya itu kalau pas kalian masuk itu kan nanti maksudnya intern. Setelah intern nanti naik ke associate staff. Itu biasanya berapa lama dari intern ke associate itu? Biasanya itu sekitar 6 bulanan sih. Oke. Tergantung masing-masing KAP-nya. Biasa kan KAP kan ada cut off berapa bulan probation gitu. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Gitu. Ada yang tiap bulan apa gitu masa probationnya habis. Oke, tapi rata-rata cepet lah ya, setahun atau bahkan nggak nyampe setahun sih. Intern kemudian associate. Ya. Nah, terus? Associate ini biasanya 2 tahun. Oke. Habis itu baru ke senior associate dong. Iya. Terus lanjut ke atas lagi gimana tuh? Setelah senior, manager. Habis manager, senior manager, saat itu partner. Oh, jadi nggak panjang ya? Cuman ada berapa tadi? Ada intern, associate, senior associate, manager, senior manager, partner. Ada 6. Di KAP 2 huruf ini ada 6. Mungkin di tempat lain agak sedikit berbeda ya, tapi kurang lebih sama lah ya kayak gitu ya. Nah, beda antar tingkatan ini Kak, itu dari sisi kerja itu gimana? Masalah koordinasi aja atau gimana? Masalah ini ya, maksudnya beban kerjanya. Iya. Tanggung jawabnya lah. Tanggung jawabnya yang pasti makin ke atas makin besar tanggung jawabnya. Oh, jadi makin sibuk lah ya, kira-kira gitu ya kalau makin ke atas ya. Makin kompleks biasanya. Makin kompleks ya. Tapi berkurang ngerjain hal-hal teknisnya kan gitu ya. Iya, Lebih ke decision making gitu mungkin ya kalau ke atas ya. Ya tentu saja penghasilannya juga berbeda gitu kan. Kalau semakin ke atas tanggung jawab makin besar, take home pay-nya makin berbeda juga. Nah ini ada dari ini Kak A.Hilmi, dia nanya gini nih, bagaimana bisa kerja di KAP Big Four? Ini tadi udah dijawab.
Yang keduanya, apa saja pekerjaan yang dilakukan oleh pemula? Jadi waktu intern tadi, barangkali di tempat lain fotokopi atau ngapain ya, pokoknya ngetik gitu kan. Nah, kalau di KAP Big Four ini pas intern awal itu istilahnya dalam tanda kutip mungkin di ospeknya itu kayak apa gitu? Ngerjain yang begitu-begitu atau gimana? Ngerjain begitu-begitu, ya pasti ada kan. Kalian pasti bakal fotokopi, scan orang senior juga masih kayak gitu kok. Terus bakal tapi ngerjain, bukan disuruh orang ya? Iya, buat diri sendiri pasti kan tetap butuh kan. Terus udah ngerjain kayak understanding bisnis juga udah mulai untuk yang intern. Terus bantuin senior yang ngerjain kertas kerja audit udah mulai juga. Oh, jadi bukan hanya Bukan cuma fotokopi saja. doang ya. Enggak. Fotokopi itu karena kebutuhan memang harus fotokopi kan, Iya, bukan terus semua orang kamu intern ya, fotokopiin dong, bukan begitu ya? Enggak. Kalau kalian intern di Big Four, kalian pasti udah dapet ilmu kok pasti. Jadi udah mulai ilmu fotokopi doang, ilmu akuntansi dapet pasti. Siap ya. Jadi ilmunya udah mulai di situ ya, mulai di challenge ya. Nah, tadi Kak, kalau Kakak tadi kan kertas kerja audit ya. Nanti di KAP itu ada spesialisasinya gitu nggak sih? Maksudnya audit, kemudian pajak, kemudian apa gitu, mungkin yang lain, IT atau apa gitu gimana? Ada. Nah, itu gimana dulu Kakak waktu awalnya? Dari awal udah ditentukan pas daftar atau gimana? Tergantung kita daftarnya ke yang mana. Kalau aku kebetulan yang audit daftarnya. Tergantung kita mau daftarnya yang mana. Kan ada pilihannya, kan ada audit, terus ada tax, IT. Itu dari awal udah ditentukan gitu Kak? Dari awal kita yang nentuin sendiri maunya yang mana. Pas daftar gitu? Iya. Kalau berubah boleh nggak? Kalau berubah dari audit mau ke tax gitu misalnya. Ya, misalnya begitu. Boleh sih, tapi kalau di tempat aku tuh mesti tes lagi. Boleh, tapi mesti tes. Oh gitu. Jadi dari awal tuh sebaiknya udah dipikirkan matang-matang dulu arahnya mau kemana gitu kan. Karena nanti kalau berubah jalur kan harus ngambil spot orang lain nih ya. Jadi di situ ibaratnya seleksi lagi gitu ya. Iya, betul. Dulu Kak Femi kenapa milih audit Kak di awal itu? Karena basicnya emang udah accounting sih sama audit juga. Emang suka audit kan, emang suka pelajaran audit, jadi ya pilihnya audit. Oh, emang udah ada ke situ ya. Dan mungkin dari pengalaman pekerjaan yang sebelumnya di Big Ten itu juga udah di audit juga ya. Oke. Nah, selanjutnya ini Kak, ini agak sensitif Kak, tapi nanti Kakak kalau nggak mau jawab secara gamblang boleh range-nya aja Kak. Gajinya gimana Kak? Atau take home pay-nya? Untuk intern itu kalau nggak salah sekitar di 7 sih kalau nggak salah ya. Mulainya di 7 ya? Mulainya di 7-an gitu. Terus kalau di associate, di staff itu masih di bawah 10 juta. Nanti kalau udah naik senior, itu di belasan. Nanti kalau udah manajer 20 ke atas gitu, biasanya sih. Oke, jadi peningkatannya udah makin besar gitu ya selisihnya ya. Oke, itu udah sangat lumayan banget lah untuk ya fresh graduate 7 juta. Kemarin kan ada sempat ribut-ribut fresh graduate minta gaji 8 juta. Ini kalau di KAP udah 7 juta atau bahkan belum lagi kalau kalian dapat lembur kan. Oh, itu di luar itu ya? Iya, di luar itu ya? Itu gapoknya. Oh, itu gaji pokoknya. Nanti kalau lembur atau jalan kemana gitu bisa ada lagi. Beda lagi. Jadi gaji pokoknya yang nggak diutek-utek udah segitu. Terus ini Kak, oh ya pas gaji itu apa di awal udah negosiasi pas masuk gitu atau gimana? Kalau di KAP sih biasanya kalau tempat aku udah fix. Jadi pas awal masuk dapatnya tuh segitu. Pas awal masuk, oh berarti nggak perlu negosiasi gaji ya? Kan ada tuh yang sering negosiasi gaji dan sebagainya. Kalau ini enggak ya, udah tergantung posisinya lah ya. Iya. Tapi mungkin kalau manajer ke atas mungkin bisa nego kali ya kalau masuk. Oke, kemudian ini coba kita pilah-pilah pertanyaan yang di YouTube ya Kak ya. Ini tadi ada Boinser Caverius, biaya tes CA berapa Kak? Waktu itu berapa Kak? Tes CA enggak ya? Enggak ikut tes ya? Enggak tes, enggak. Enggak ikut tes ya. Jadi enggak bisa tahu, enggak terjawab di sini. Coba cek di ini aja. Tapi kalau nggak salah sekitar 6 atau 7 juta kalau nggak salah
per modul itu 1 juta. Teman-teman bisa cek di website IAI ya. Kalau CPA beda lagi dari IAPI, manajemen juga beda lagi dari IAMI, bisa dicek ke webnya masing-masing. Kemudian Mbak PPAK-nya dulu di mana, UGM udah terjawab. Kemudian syarat masuk kantor KAP fresh graduate selain ikut ujian CPA apa aja? Nah ini diluruskan ya, untuk masuk KAP itu nggak perlu ujian CPA ya Kak ya? Nggak perlu. Ya. Kemudian dari Nuriyah Muyasaroh nih, ditanya apakah KAP Big Four selalu membuka lowongan setiap tahun? Setiap tahun pasti buka. Setiap tahun pasti buka ada ya? Ya, pasti buka. Kalau turnovernya tinggi nggak Kak sih? Sehingga kok setiap tahun buka itu gimana? Apa ada yang pensiun, apa banyak yang resign atau gimana Kak? Yang main KAP pasti turnovernya tinggi. Pasti tinggi ya kalau KAP gitu ya? Oke. Dan memang biasanya orang-orang itu ada yang bilang KAP itu untuk batu loncatan ke perusahaan lain yang jadi manajemen akuntan gitu. Kalau Kak Femi sendiri ngelihat kayak gitu gimana? Ya nggak salah, itu emang benar sih. Banyak yang buat batu loncatan. Ini ada lagi dari Vira Kartika Ningtyas. Fresh graduate itu syarat ketentuannya apa? Ada ketentuan khusus? Tadi udah dibahas ya. Untuk Vira Kartika, untuk fresh graduate nggak ada syarat khusus selain jurusan akuntansi dan IPK minimal 3. Nah, hal-hal lain nanti nggak bisa diomongin, tapi intinya adalah bersaing dengan pesaing yang ada waktu lowongan itu dibuka. Nah nanti dibandingkan dengan lowongannya berapa, gitu kan? Kayak gitu ya Kak ya. Terus ada lagi nih dari Judith Ahar. Ini mungkin sama dengan pertanyaannya _Via. Apa sih kesan yang buat kakak betah kerja di KAP? Atau ini Judith Ahar, apa suka duka kerja di KAP dan pengalaman yang paling berkesan? Jadi ya kesannya gimana Kak di KAP? Udah 6 tahun nih, udah bisa cerita ini. Enaknya sih ilmu kita terupdate terus, kayak yang tadi udah pernah bilang kan. Tiap tahun pasti bakal ada regulasi baru, terus PSAK baru. Nah enaknya kalau di kantor kita pasti dikasih training, ini yang update yang apa. Itu buat nanti jelasin ke klien juga kan kalau misalnya kliennya. Terus nggak enaknya paling ya kalau peak season. Kalau peak season kan mesti pulang pagi, terus berangkat lagi kan, di rumah kayak cuma tidur doang, tidur mandi, udah tuh berangkat lagi gitu. Oke. Jadi dari sisi ilmu gitu kan, dari sisi itu enaknya, dari sisi waktu mungkin pas peak season ya, itu minusnya. Nanti teman-teman pertimbangkan aja secara pribadi apakah karir di KAP itu merupakan karir yang teman-teman inginkan atau enggak. Dari sisi penghasilan enggak, itu kan pasti jadi pertimbangan untuk karir ya. Menurut kakak lebih dari cukup atau gimana? Kalau dari sisi penghasilan sih cukup sih, ya bisa dibilang juga lebih dari cukup kalau buat saya. Ya, karena di KAP Big Four tadi ya, nah, itu kan mungkin di tempat lain berbeda, tapi di KAP Big Four ini sangat lebih dari cukup lah. Ya. Ini adalah pertanyaan lagi Kak dari Muhammad Samsul Hadi untuk rekrutmen senior associate. Jadi bisa nggak sih kita masuk langsung senior associate atau harus dari internship dulu? Kalau udah punya pengalaman di audit bisa. Dan itu ada bukaannya, senior associate gitu? Ada kok, ada. Ada ya? Oh, jadi bukaan itu internship, intern, associate, atau senior associate, atau manager itu dikasih tahu ya lowongan yang mana gitu ya? Iya, kalau nggak nanti pas kalian apply, langsung aja bilang apply-nya buat senior gitu. Oh, langsung bisa aja ngomong begitu ya? Iya. Dengan disertai, syaratnya kan pasti ada, saya udah pengalaman sebagai intern atau pengalamannya apa gitu kan? Iya, harus ada pengalaman di audit biasanya. Kalau fresh graduate hampir pasti intern. Iya. Ya kan? Kalau udah ada pengalaman, nanti dipertimbangkan mau ke jenjang di atasnya gitu ya. Oke, gitu untuk Muhammad Samsul Hadi, semoga bisa jawab. Kevin Christian, Kak, kalau setelah dinyatakan lolos tahap seleksi, apakah ada masa percobaan kerja atau probation di Big Four ini? Ada nggak Kak? Setelah seleksi akhir, langsung kerja atau ini dilihat dulu nih berapa bulan kinerjanya gimana gitu? Pas udah kalian diterima itu, nanti bakal ada probation, berapa bulan dulu kan.
Nanti kalau misalnya dalam berapa bulan itu kalian ternyata oke, nah kalian bakal lanjut. Tapi kalau misalnya kurang memuaskan, biasanya di-cut gitu. Oh, berarti ada masa percobaan itu ya? Berapa Ada. bulan itu Kak, biasanya Kak? Biasanya sih 6 bulan, 6 bulan. 6 bulan ya. Tapi udah digaji juga kan di situ kan? Udah. 6 bulan tuh sama kayak masa intern tadi. Jangan-jangan intern itu yang disebut probation tadi. Masa percobaan tuh ya ketika kita intern tadi itu. Iya benar. Oh, Iya, gitu betul. ya. Oh, jadi intern itu masa percobaan, setelah benar-benar jadi namanya associate gitu ya. Ya, betul. Oke, berarti ada kemudian untuk rate-nya gimana Kak? Maksudnya teman-teman Kakak dulu misalnya sebagai contoh aja. Yang intern kemudian yang lolos sampai associate itu berapa persen gitu? Tingkat kelulusan maksudnya. Iya, dari masa percobaan tadi. Lumayan sih. Lebih dari 50% ada sih. Jadi yang gugur banyak juga ya dari masa percobaan sampai ke associate itu. Banyak juga ya? Ya, itu proses seleksi yang sesungguhnya di situ ya, karena langsung kerja ya sebenarnya ya. Iya sebenarnya. Soalnya kan kadang kalau misalnya kita interview terus tes tertulis gitu kan kayak belum mencerminkan kita tuh sebenarnya kerjanya kayak gimana. Betul. Kalau misalnya nanti udah masuk terus probation kan udah ikut proses kerja, jadi kan tahu nih, oh si ini kerjanya kayak gini, oh si ini males-malesan nih, nggak semangat kerjanya. Oke. Ini satu lagi Kak, seorang akuntan publik apakah boleh menerima jasa kompilasi bersamaan dengan jasa audit pada satu klien? Boleh nggak nih Kak? Konflik of interest nggak? Jadi dia bantuin nyusun laporan keuangannya sekaligus ngaudit gitu? Nggak boleh sih itu. Nggak boleh ya, konflik of interest ya? Iya, harus beda. Nggak boleh ya, ini pertanyaan dari Rian Budiansyah. Oke Kak, saya kira udah cukup waktunya, kita juga terbatas. Tapi kalau ada satu closing statement Kak buat teman-teman yang kepingin kerja di KAP, barangkali masih mahasiswa atau lagi-lagi nyari kerjaan, gimana? Kakak ada yang mau disampaikan nggak? Buat kalian yang pengen masuk ke Big Four, kalian coba aja dulu masukin CV-nya. Terus kalau misalnya ntar di interview, jawab aja, jangan takut salah, yang penting kalian tuh jawab. Kalau misalnya kalian punya kemauan, pasti kalian bisa kok. Oke. Berani mencoba dan punya kemauan pasti bisa gitu ya. Pasti bisa. Oke, terima kasih Kak Femi, terima kasih teman-teman telah bergabung di Ngopi Tansi. Jangan lupa dihabiskan kopinya. Ya. Mari terus membumikan akuntansi bersama Republik Akuntansi.